Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentang bagaimana antisipasi penularan COVID-19 usai libur Lebaran, terutama di kota besar seperti Jakarta. Masih bersama saya Ibu Mas Dalina Pane, selaku Kabid Penanganan Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ibu Mas Dalina, boleh dijelaskan siapa yang harus kemudian menjalani karantina dan siapa yang harus menjalani isolasi? Apakah mereka yang tidak mudik tapi melakukan silaturahmi saat Lebaran, eee, 4 atau 5 hari ya, karena Lebaran kita tahu tidak mungkin hanya 1 hari kita keliling. Pasti kurang lebih masyarakat Jakarta bisa keliling ke sanak saudara sampai dengan 5 hari atau bahkan seminggu. Apakah mereka juga yang seperti ini diharuskan melakukan karantina, Bu? Iya, jadi karantina itu dilakukan pada pertama kontak erat. Mereka yang kontak dengan kasus konfirmasi 2 sampai 14 hari terakhir sebelum kasus konfirmasi dinyatakan positif. Kemudian yang kedua, pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan terutama dari daerah dengan transmisi lokal. Tapi Indonesia saat ini hampir seluruh kabupaten kotanya Hmm. merupakan wilayah dengan transmisi lokal. Hmm. Maka mereka yang melakukan perjalanan atau pelaku perjalanan wajib untuk mengikuti karantina. Kemudian yang ketiga tentu para petugas yang sering sekali kontak dengan kasus konfirmasi, tetapi biasanya mereka memiliki wisma tersendiri untuk Hmm. Hmm. karantina. Untuk isolasi dilakukan pada pasien yang sudah pasti positif terkonfirmasi COVID-19. Apakah mereka pelaku perjalanan atau yang habis berwisata di kerumunan, kemudian juga yang bersilaturahmi ke berbagai wilayah itu juga harus menjalani karantina? Sebenarnya tidak perlu. Yang kita selalu promote adalah mereka mengurangi mobilisasi dan tetap melakukan 3M. Jadi itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah. Jadi tidak harus karantina, tetapi mereka harus tetap Hmm. disiplin dengan 3M dan mengurangi mobilisasi, mengurangi kontak dengan orang lain. Hmm. 3M secara evidence itu diharapkan mampu untuk bisa mencegah atau memutus rantai penularan. Oke, baik. Kita tahu juga saat ini kan ada beberapa kantor yang sudah mulai aktif kembali, sekalipun ada pegawainya yang mengambil cuti untuk lebaran dan melakukan mobilisasi, antar wilayah begitu perbatasan. Misalnya Jakarta, mereka ke Depok, terus mereka ke Bogor, atau ke wilayah lain di Jabodetabek. Nah, ini kan termasuk mobilitas yang cukup tinggi begitu ya, Bu, dan ini kita harus waspadai ketika masuk kantor. Apakah bisa nanti muncul kembali klaster-klaster perkantoran, usai libur lebaran? Sekalipun sekarang belum terdengar gitu laporan-laporan bahwa ada lagi klaster perkantoran. Ya, mobilisasi di wilayah aglomerasi Jabodetabek, kemudian Surabaya Raya, itu juga merupakan masalah kita. Hmm. Klaster perkantoran itu diprediksi juga akan mulai muncul setelah libur hari raya. Jadi apa yang harus dilakukan tentu mengikuti prosedur standar. Kalau ada yang positif di sana maka di tracing kontak eratnya dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kita lebih baik menemukan jumlah kasus yang banyak tetapi Ya. dalam kondisi ringan dan tanpa gejala dibandingkan tidak kita temukan tapi kemudian mereka memberat kondisinya lalu baru didorong ke rumah sakit dalam kondisi yang berat atau kritis. Hmm. Itulah yang menyebabkan angka kematian kita Tinggi. tidak pernah turun dari 2,8 sampai 3. Bahkan 4 minggu terakhir sebenarnya terjadi peningkatan kematian kita 30% dari baseline setelah tracing selesai dilakukan. Dan saat ini konsisten tidak pernah turun dalam 5 minggu. Nah ini menjadi PR pemerintah. Kalau untuk mereka tetap menggunakan prosedur standar dalam pengendalian, tetap 3M. Kalau ada gejala kemudian carilah tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan testing. Kalau sudah muncul gejala. Tapi sebaiknya berdiam di rumah selama beberapa waktu itu menjadi prosedur standar yang harus kita lakukan. Baik, jadi kita harus sadar mandiri masing-masing ya, menjaga protokol kesehatan
Dan tadi jangan terlambat ketika kemudian menemukan kasus positif ataupun gejala yang berkaitan mengindikasikan kepada COVID-19 untuk segera melakukan penanganan, dibawa didorong ke rumah sakit. Karena ketika terlambat nanti justru akan kemudian berbahaya pada si yang bersangkutan gitu ya Bu. Nah kalau kita lihat data dari rumah sakit darurat di Jakarta, Kemayoran, Wisma Atlet, itu baru naik sekitar 6% Bu, belum terlalu banyak angkanya. Sudah 2 minggu sekarang dari dari lebaran arus balik baru kemarin gitu. Prediksinya kapan Bu, mulai nanti baru kita melihat data adanya peningkatan usai libur lebaran ini? Iya, biasanya peningkatan terjadi minggu kedua ya, 2 minggu sampai dengan 5 atau 6 minggu ke depan. Eh, Hmm, Tetapi peningkatan tersebut bervariasi antar wilayah. Berapa banyak sih peningkatannya? Perkiraan kami antara 10 sampai dengan 85%. hmm, Jadi antar provinsi itu berbeda-beda. Jadi permasalahan antar wilayah ya, itu juga berbeda-beda. Kalau kita lihat Jawa saat ini relatif aman, tetapi saat ini yang peningkatannya cukup signifikan itu Sumatera. hmm, Sumatera harus mobilisasi penduduk sebenarnya tidak terlalu banyak di sana, walaupun hari raya. Tetapi yang kami prediksi yang menyebabkan peningkatan kasus di sana adalah masuknya mutasi baru atau hmm, varian hmm, baru dari luar, terutama B1617. Itu yang cukup banyak menyebabkan penularan di hmm, komunitas, dan kita cukup terlambat untuk mendeteksi itu. Kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Selatan, 4 dari 8 mutan baru atau varian hmm, baru itu adalah B1617. Saat ini mereka meningkat dengan cukup ya, signifikan. Dan itu terlambat kita mendeteksinya. Masuk di bulan Januari, kita baru rilis di bulan Mei. Anda bayangkan 4 bulan ya. dia terus berkeliaran untuk menularkan. Jadi kita bisa perhitungkan secara modeling berapa nanti puncaknya di Sumatera Selatan. Oke, baik. Karena setiap wilayah kemudian berbeda. Dan kita harus hati-hati juga nih untuk masyarakat, karena setiap wilayah juga memiliki ketersediaan ruangan juga yang berbeda-beda. Berbeda dengan kemudian di wilayah seperti ibu kota dan kota besar yang mungkin memiliki layanan kesehatan yang cukup baik, tapi di wilayah yang lain kemudian dengan ketersediaan fasilitas yang minim, ketika ada 30 atau 20 saja yang kemudian dirawat, angkanya bisa kemudian naik sampai dengan 80 sampai 85%. Baik. Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi. Kita harapkan masyarakat lebih sadar, lebih aware, lebih mandiri untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga lebih tepat sasaran lagi untuk melakukan tes, karena kemudian dengan seperti itu kita bisa tahu wilayah-wilayah mana yang harus kita waspadai, dan masyarakat juga bisa beraktivitas dengan tetap tadi menjaga protokol kesehatan. Ekonomi tetap harus jalan, tapi sekali lagi kesehatan kita sangat penting ya Bu, dan mahal dan tidak ada gantinya. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Halo Indonesia pagi hari ini. Selamat beraktivitas Terima kembali Bu. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah mengedukasi masyarakat juga ya Mas Imam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.